juga gelisah. Nah, ini jadi kata kunci sehingga kita bisa membangun branding kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Insya Allah izin Pak Kadis, Pak Kabit, kami di BBGTK Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya. Jika ada kumpul-kumpul guru di dalam hari belajar guru dan membutuhkan sumber daya manusia kami di BBGTK Sulawesi Selatan, ini saya kira silakan bersurat. Mudah-mudahan tidak bertabrakan waktunya. Kami kirimkan sumber daya kami kirimkan SDM kami, widya suara kami. Itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan dipikirkan pembiayaannya. Ya, Bapak Ibu cukup bersurat ke kami kirim SDM, biayanya Bapak Ibu nanti kami siapkan melalui mekanisme perjalanan dinas. Ya, hanya mudah-mudahan itu dilakukan di level kabupaten, dibuat TOT-nya, sehingga yang dilatih inilah yang kemudian melakukan diseminasi ke komunitas-komunitas belajar. Juga Bapak dan Ibu sekalian, di tempat kita itu sudah ada yang dilatih, ada 5 angkatan yang sudah selesai dilatih di TOT, yang di PIC-nya Pak Sukimin, itu juga boleh diberdayakan Pak Kabit, Pak Kadis izin, sehingga betul-betul hari belajar guru kita di Bulukumba ini itu sekali lagi bisa menjadi wadah kita, ikhtiar kita untuk menjadikan Kabupaten Bulukumba memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh dan menjadi unggulan Sulawesi Selatan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Bapak Andi Buyung Saputra, SSTP MM, sekaligus meluncing pelaksanaan Hari Belajar Guru Kabupaten Bulukumba. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Terdengar bagus, Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar GTK Kemendiktes Sulawesi Selatan atau yang diwakili oleh Bapak Kaba Umum, Bapak Dr. Ayatullah Hidayat. Terima kasih Pak atas kesempatan dan kehadiran pada hari ini dan serta fasilitasinya terhadap kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang GTK Disdikbud Kabupaten Bulukumba, Bapak Bustan. Yang kami hormati Bapak Pemateri, Bapak Sukimin Suhlian, Eskom MPD. Terima kasih atas waktunya Pak, walaupun mungkin agak telat beberapa lama karena hari ini agenda, ya sebenarnya hari ini WFH Pak, tapi agendanya banyak sekali, jadi WFH-nya itu dibawa ke kantor. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan kita. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S, MKKS, Bapak Ketua MKKS juga ini lumayan sibuk minggu-minggu ini. Dan kita minta kesediaan waktunya beliau untuk menjadi host, dan alhamdulillah bersedia. Dan pasangan beliau, Ibu Kapten Belajar ID, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kemudian para pengawas, para kepala sekolah, jajaran Dinas Pendidikan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan paling saya banggakan Bapak Ibu guru hebat se-Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, karunia, kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi virtual, yang mudah-mudahan tidak mengurangi kesakralan dan makna daripada acara serta tujuan daripada acara kita pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini bukan sekedar acara seremonial biasa. Hari ini adalah salah satu momen yang bersejarah menurut saya bagi perjalanan pendidikan di bumi Pandrita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Kita berjumpa di sini secara virtual untuk satu komitmen bersama, yaitu meluncurkan program Hari
Belajar Guru Kabupaten Bulukumba. Ya, mudah-mudahan ini bukan sekedar seremonial yang selesai kita lakukan, habis itu dilupakan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya paham betul besarnya tanggung jawab Bapak Ibu yang diemban setiap hari. Dari menyusun modul ajar, mengelola kelas, sehingga menghadapi dinamika-dinamika murid setiap hari, tugas guru itu tidak pernah mudah. Namun di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dan dengan hadirnya teknologi yang baru, serta kurikulum yang terus berkembang, satu hal yang tidak boleh berhenti adalah keinginan kita untuk terus belajar. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Kaba, bahwa seorang guru tidak pernah berhenti menjadi murid. Sebab jika guru berhenti belajar, disitulah dia berhenti mengajar dengan hati. Jadi, mengapa hari belajar itu penting? Program ini kita rancang bukan untuk menambah beban administrasi, bukan. Justru sebaliknya, program ini adalah ruang bernapas, ruang untuk bertumbuh, ruang untuk berbagi bersama. Dan melalui hari belajar ini, kita harapkan akan terbangun sebuah ekosistem di mana tidak ada lagi guru yang berjalan sendirian. Kita saling menguatkan lewat komunitas belajar seperti Kombel, KKG maupun MGMP, dan jangan takut salah. Ya, sekali lagi saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat bahwa kesalahan adalah bagian dari suatu proses. Jangan pernah takut untuk mencoba metode baru di kelas. Hari belajar adalah tempat kita berdiskusi, kemudian mengevaluasi dan menemukan solusi bersama. Semua yang kita nyatakan sebagai inovasi itu harus dirayakan, Bapak Ibu. Praktik baik yang berhasil di satu sekolah itu harus harus bisa dirasakan manfaatnya oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bulukumba. Bapak Ibu yang terhormat, melalui kegiatan ini saya menitipkan beberapa hal sederhana ya untuk dijadikan pegangan bersama. Yang pertama, harap menjadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Mari kita nikmati proses belajar ini dengan gembira. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama menguatkan kolaborasi. Kikis kompetensi yang tidak sehat, kemudian Bulukumba akan hebat bukan karena satu dua guru hebat, tapi semua guru bergerak bersama. Yang ketiga, diharapkan kita bawa hasil belajar ini ke ruang kelas. Karena tujuan akhir dari setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah untuk senyum dan masa depan murid-murid kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah, menjadi amalan kita semua, dan dengan memohon ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini program Hari Belajar Guru Kabupaten Bulukumba dengan resmi saya nyatakan diluncurkan. Semoga langkah kecil yang kita mulai hari ini menjadi lompatan besar bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras Bapak Ibu guru sekalian. Selamat belajar, selamat menginspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Eh, yang terhormat Kepala BBGTK, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, acara yang terakhir menandai selesainya launching Hari Belajar Guru. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita memasuki agenda kedua, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Sukimin Suhlian, Eskom MPD, PIC Pembelajaran Mendalam BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Ansar Lange SPD MPD, Ketua MKKS SMP Kabupaten Bulukumba sebagai moderator. Bagaimana Bapak? Bapak Ya, Ketua? Iya. siap, Bu Kapten. Iya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, terima kasih banyak sudah bersama saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Ansar Lange yang akan memimpin kegiatan sebagai moderator. Izinkan saya menyampaikan pantun. Pinisi megah membelah gelombang, Kakak, pergi berlayar mencari gaharu. kakak. Ilmu di Bulukumba terus berkembang. Mari wujudkan hari belajar guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Bapak Kabid Tenagaan, dan terkhusus untuk Bapak pemateri, terima kasih banyak telah hadir di Zoom meeting dalam rangka launching Hari Belajar Guru Kabupaten Bulukumba. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini materi perdana kita karena sudah di launching, berarti kita harus tindak lanjuti. Alhamdulillah hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama. Materi yang akan dibawakan oleh Bapak Sukimin Suhlian, Eskom MPD. Beliau ini adalah Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penguatan Kompetensi GTK, BBB GTK Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga dikenal selama ini sejadah pembelajaran mendalam, diluncurkan. Beliau adalah PIK Pembelajaran Mendalam BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan beliau. Biasanya kami memang berpasangan di kegiatan Zoom, termasuk yang terakhir saya ingat betul waktu kegiatan PGRI, itu luar biasa bisa hadir membersamai kami di PGRI Kabupaten Bulukumba. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan Bapak pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ketua K3S Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Pak Ansar Lange. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak. Saya senang sekali bisa mendapat kesempatan ini untuk membersamai Bapak Ibu guru di Bulukumba, dan terutama sama kita hormati, muliakan, saya surprise betul ini Pak Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba sudah membuka dan sudah mengadakan kegiatan launching Hari Belajar Guru ini yang pertama di Sulawesi Selatan sepertinya. Belum pernah saya dengar ada yang sudah launching Hari Belajar Guru. Yang ada hanya surat edaran, dan itu sudah semuanya sudah ada surat edaran Hari Belajar Gurunya, tetapi yang langsung mengadakan kegiatan launching Hari Belajar Guru sepertinya baru Bulukumba yang ini. Mungkin kita perlu aplaus untuk inisiatif dari Pak Kadis dan Terima kasih Pak. Pak Terima Kadis, kasih. ya, Pak Kadis di TK Bulukumba juga Pak Bustang. Alhamdulillah ini luar biasa kerja nyatanya untuk teman-teman guru. Memang ini sesuatu yang sangat penting untuk sama-sama kita mencermati, menghayati, dan kemudian mengambil tindakan efektif atau tindakan konkret bagaimana menciptakan ekosistem pembelajaran, terutama bagi guru-guru kita ini, karena perkembangan inovasi dan dunia digital itu luar biasa perubahannya, dan tidak ada yang mengatakan bahwa apa yang kita pelajari hari ini akan sesuai pada 5 atau 10 tahun yang akan datang.
apalagi apa yang pernah kita pelajari waktu menjadi di perguruan tinggi, kemudian kita ingin implementasikan saat ini di tugas kita sebagai guru, itu sudah jauh sekali perkembangannya. Dan untuk itu betul bahwa memaknai Hari Belajar Guru dengan yang sudah diinisiasi oleh kementerian, kemudian kita Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba menanggapinya dengan launching hari ini, dan kemudian insya Allah akan setiap minggu, setiap hari kita akan terus melaksanakan Hari Belajar Guru di setiap tempat, di setiap komunitas, di setiap sekolah. Saya kira maka ini akan membuat energi besar untuk kita semuanya untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabar, Pak Dr. Ayatullah yang tadi sudah menyampaikan juga bahwa Bulukumba insya Allah akan menjadi salah satu tonggak perubahan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita launching hari ini dan seterusnya, langkah-langkah kita lakukan seterusnya itu betul-betul memberikan kita apalagi panduan, apalagi Pak Kepala Dinas alhamdulillah sangat mendukung dan sangat terus menemani kita semuanya untuk terus mau belajar, memperbaiki diri, memperbaiki kualitas pendidikan kita. Alhamdulillah, saya kesekian kalinya persis 8 bulan yang lalu, 24 November 2025, Hari Belajar Guru, Pak Ansar ya. Sama-sama kita ini persis 8 bulan 24 November lalu. Dan kita membahas kurang lebih sama juga masih tentang pembelajaran mendalam, tapi di sini kita coba memperkuat dengan penguatan literasi dan numerasinya. Dan kita akan membincangkan penguatan literasi dan numerasi melalui deep learning yang untuk menghasilkan pembelajaran bermakna. Alhamdulillah. Izin Pak Kadis, Pak Kadif, Pak Ketua K3S, Ibu Sugiyati, Co-Captain yang alhamdulillah luar biasa juga mengawal kegiatan ini tadi sudah mulai. Baik, supaya ini kita tidak bicara mengambang, mungkin perlu saya share bahan paparan yang tadi saya coba minta ke teman untuk dibantu mungkin seperti apa yang materi terkait dengan ini, dan alhamdulillah sudah ada dikirimkan, meskipun juga saya sudah menyiapkan beberapa hal juga untuk dicermati terkait dengan materi ini. Saya izin share materinya ini. Baik, ini mungkin sudah muncul Bapak Ibu ya. Ini materi tentang penguatan literasi dan numerasi dalam deep learning untuk menghadirkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Nah, ini tadi saya minta teman kami Pak Dr. Afian juga menambahkan, dan ini coba kita diskusikan bersama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya minta ini tidak hanya menjadi sesuatu yang dilihat dan didengar, tetapi juga direfleksikan terhadap apa yang Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu masing-masing di setiap sekolah, di setiap kelas ya. Mungkin nanti bisa kita apalagi timpali dengan beberapa komentar teman-teman Bapak Ibu. Saya minta untuk room chat-nya itu juga bisa diisi, ditanggapi, diberikan komentar terkait dengan apa yang kita bahas ini. Ya. Saya lihat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi judulnya ini yang terima kemarin dari Pak Kabid, penguatan literasi dan numerasi dalam deep learning untuk menghadirkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik ya. Baik. Nah, saya ingin Bapak Ibu memberikan komentar dulu terkait dengan dua gambar ini ya. Teman-teman silahkan jika ada yang mau menuliskan ini komentar atau apa tanggapan terkait dengan ini, boleh diberikan dituliskan di room chat ya. Pak izin Pak Ansar, mungkin kita punya waktu presentasi kurang lebih berapa menit ya? Mungkin 20 menit, 30 menit atau gimana? Atau saya sih terserah bisa sampai jam 6 juga. Ya, sekitar 30 menit Pak. 30 menit, jam ya. Pulang kami di Bulukumba itu pukul 11. Oke. Baik, kita 30 menit. Karena yang penting adalah interaksinya setelah ini, dan saya menyiapkan diri Pak Ansar jika teman-teman mau berkomunikasi selanjutnya atau mau buka Zoom lagi minggu depannya di sekolahnya masing-masing. Nah, kita bisa fasilitasi juga sebetulnya. Bapak Ibu, ini ada dua hal sebelum masuk ke materi penguatan literasi itu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Di tahun 83 ada Dr. Vernon Magnussen ya membuat yang disebut dengan piramida Vernon. Nah, ini mungkin
supaya kita melihat lagi seperti apa hari ini, seperti apa ya. Menurut Vernon, ya, bahwa aktivitas-aktivitas seperti membaca, mendengarkan kata-kata, kita Zoom ini kita mendengarkan kata-kata, Bapak Ibu melihat berarti membaca, melihat Zoom ini berarti membaca, suara saya berarti mendengarkan, melihat gambar, menonton video, watching video, looking an exhibition, watching a demonstration, seeing a done on location, melihat sesuatu yang sedang terjadi, berpartisipasi dalam diskusi, memberikan Bapak Ibu memberikan komentar tulisan, ya nanti materinya di-share Ibu ya. Nah ini langsung ada yang menjawab ini 7% ya. Jadi dari piramida Vernon ini kesimpulannya teman-teman Bapak Ibu, makin terlibat peserta didik dalam sebuah kegiatan, itu makin tinggi tingkat memorinya. Nah ini 90% ya, tadi ada yang sudah menjawab ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka tingkat memorinya itu 90%. Jadi kalau hanya membaca, itu hanya 10%. Sehingga teman-teman Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, jangan cuma ceramah anak-anak mendengar, tetapi rancanglah kegiatan belajar yang membuat peserta didik kita itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, melakukan atau bahkan melakukan sesuatu. Nah, dengan melakukan sesuatu itu tingkat memorinya 90%. Nah, ini adalah dari piramida Vernon ini kita melihat bahwa fungsi panca indera di dalam menerima mata pelajaran atau menerima informasi baru paling tinggi 90% tersimpan pengetahuan itu jika itu dilakukan. Nah, sekarang kita melihat sesuatu yang baru di kurikulum Merdeka, apalagi sejak dengan PM ini, yang disebut dengan taksonomi Solo. Solo singkatan daripada surveillance of learning outcomes. Jadi bagaimana mengobservasi dampak daripada sebuah kegiatan belajar. Nah, menurut taksonomi Solo, yang pada tingkat paling bawah itu belum ada struktur, tapi tingkat paling tinggi adalah sudah ada struktur dan itu saling berkaitan. Nah, kalau dikaitkan dengan PM, nanti kita lihat jenjangnya itu menjadi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini berarti Bapak Ibu, dengan ini mungkin saya sekedar mengingatkan ulang saja barangkali Bapak Ibu bahwa dari piramida Vernon kemudian taksonomi Solo, maka pekerjaan besar kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan kegiatan belajar yang memungkinkan pencapaian hasil belajar itu pada tingkat yang setinggi-tingginya itu. Nah, sehingga hasil belajarnya itu bagus. Itu barangkali Bapak Ibu. Ada yang memberikan tadi tambahan lagi? Ya, baik. Saya teruskan Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke yang kita akan bahas ini ya, Bapak Ibu. Pertama konsep dasar. Ya. Deep learning, bagaimana kita memahami, jadi tujuan pertemuan kita dalam 30 menit atau sisa 20 menit lagi ini adalah konsep dasarnya itu adalah teman-teman bagaimana memahami apa itu deep learning dan ekosistem pendidikan. Kemudian mungkin nanti akan ada desain aktivitas ya, bahwa bagaimana merancang pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital dan masalah nyata. Kemudian juga adalah mengkoneksikan, menemukan benang merah antara deep learning dan literasi dan numerasi, kemudian menerapkan strategi yang memicu pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Nah, saya mungkin percepat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kondisi saat ini, mengapa kita harus berubah Bapak Ibu semuanya? Kondisi saat ini menjadi tantangan adalah kita cenderung fokus pada hanya menyampaikan materi. Nah, sehingga peserta didik terjebak pada rutinitas menghafal saja. Kemudian teknologi yang ada, PAD yang ada di sekolah kita itu mohon dicermati kembali, apakah hanya sekedar menjadi proyektor presentasi. Dan kemudian yang terutama adalah, apakah pembelajaran di kelas kita itu terputus dari konteks kehidupan nyata. Nah, misalnya Bulukumba punya kekhasan misalnya apalagi kapal pinisi. Pertanyaannya, adakah guru kita yang sudah membuat modul ajar dengan memasukkan konten kapal pinisi di dalam kegiatan belajarnya, dalam kegiatan belajar matematika, dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia, dalam kegiatan belajar
mata pelajaran lainnya. Nah, itu tentang konteks nyata kehidupan nyata ya Bapak Ibu. Nah ini kalau misalnya itu belum ada, maka peran pekerjaan kita Pak Ansar izin K3S itu bagaimana mendorong guru-guru di sekolahnya itu untuk membuat modul ajar yang terhubung dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik kita. Itu barangkali jawabannya Bapak Ibu ya. Kemudian dampak langsung daripada konsekuensinya itu adalah kritis ya, rendahnya kemampuan analisis informasi. Nah, ini dialog yang kurang ya, sehingga tidak ada analisis informasi. Kemudian solusinya buntu, kesulitan memecahkan masalah praktis. Kemudian data buta, lemah dalam mengolah informasi numerik, kemudian hasil semu, capaian belajar yang tidak optimal dan mudah dilupakan. Nah, ini karena pembelajaran yang tidak deep learning. Nah, pertanyaannya ini, apakah siswa benar-benar memahami makna atau sekedar menuntaskan materi? Nah, ini kita tentu tantangannya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan surface learning dan deep learning, nah ini masalahnya kita Bapak Ibu, bahwa kebanyakan pembelajaran yang tadi cuma ceramah tadi itu yang menghafal fakta, berpusat pada guru dan belajar demi ujian. Nah, ini yang apalagi penekannya ya, belajar demi ujian. Kita mau balik menjadi belajar memahami lingkungan, memahami konteks nyata, memahami permasalahan. Belajar bukan untuk demi ujian. Itulah yang disebut dengan surface learning. Kita ingin mengkonversi kualitas pembelajaran di setiap sekolah, oleh setiap guru kita itu bukan cuma surface learning, tetapi sudah masuk ke kedalaman, deep learning. Di mana itu berarti bahwa peserta didik kita itu aktif belajar dan berpusat pada murid. Kemudian isinya kontekstual dan solutif. Misalnya, yang dibahas adalah tentang perahu pinisi. Solusinya, apa solusinya di situ. Kemudian HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi mengembangkan daya nalar, kreativitas, dan kolaborasi yang tingkat tinggi. Jadi deep learning bukan tentang menambah beban materi. Bapak Ibu tolong itu dicermati. Jangan sampai karena kemarin kita kurikulum merdeka, sekarang deep learning, kita menjadi tambah susah ini. Bukan menambah administrasi. Tadi Pak Kadis menyampaikan begitu. Tapi Bapak Ibu ya, deep learning adalah kesempatan kita untuk mengimplementasikan pembelajaran yang betul-betul bermakna bagi peserta didik kita. Aplikatif dan reflektif. Nah, ini titik Bapak Ibu ya. Aplikatif dan reflektif. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang ada deep learning perlu juga disampaikan Bapak Ibu ya. Deep learning itu adalah konsep yang dicetuskan oleh Fulan. Nah, deep learning itu ada 6C di paling dalamnya, yaitu 6 kompetensi siswa abad 21. Kemudian baru ada lapisan-lapisan di atasnya. Oleh kita, pemerintah kementerian mengadopsi konsep deep learning daripada Fulan itu, kita sebutnya sebagai pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu. Di pembelajaran mendalam, core-nya itu ini ya. Dan kemudian ada 8 dimensi profil lulusan, kemudian ada 3 prinsip, kemudian ada pengalaman belajar, siklus, dan kemudian ada 4 kerangka pembelajaran. Nah, ini tentu sebagai konsep yang dibuat ringkas, tapi pada prakteknya sebetulnya Bapak Ibu yang selama ini sudah mengajar, membuat siswa aktif, membuat siswa termotivasi, membuat siswa mau belajar, membuat siswa gembira, sebetulnya tinggal kita menyelaraskan, tinggal kita menyesuaikan bahwa inilah deep learning yang Bapak Ibu sudah aplikasikan di kelas masing-masing. Jadi sebetulnya jangan dianggap deep learning ini sesuatu yang membebani kita, tetapi deep learning ini adalah panduan untuk Bapak Ibu guru untuk bagaimana mengkualitaskan pembelajaran. Karena inti kita belajar ya memang untuk mengkualitaskan pembelajaran di kelas kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan ya. Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. 4 kreativitas. 5 kolaborasi. 6 kemandirian. 7 kesehatan. 8 komunikasi. Kalau kita bandingkan dengan kompetensi siswa abad 21 itu 4C. Ya, 4C itu ada di sini Bapak Ibu. Critical thinking, creativity, collaboration, apalagi communication. Ini 4C di siswa kompetensi siswa abad 21. Kemudian menjadi 6C. 6C itu adalah satu karakter. Ya, karakter itu ada di sini.
ada kemandirian, dan ada di kesehatan. Yang kedua adalah citizenship. Ya, citizenship. Jadi 4C menjadi 6C. C-nya yang satu adalah karakter. Karakter itu kita ada di keimanan, kemandirian, dan kesehatan. Yang kedua adalah citizenship. Citizenship itu adalah kewargaan. Jadi sebetulnya 8 dimensi profil lulusan itu adalah menerjemahkan atau bersesuaian dengan 6C, 6C daripada kompetisi siswa abad 21. Nah, Bapak Ibu, ini bukan di karang-karang tentu saja, karena itu implementasi di setiap sekolah, di setiap konkret di setiap sekolah itu Bapak Ibu silahkan rumuskan, silahkan tentukan, silahkan bagaimana bentuk implementasinya di setiap sekolah kita, di setiap tempat kita masing-masing. Yang mana dimaksud di yang bernalar kritis itu tentang apa? Kreativitasnya itu di mana? Kolaborasinya itu seperti apa? Nah, itu masing-masing ada budaya, ada adat di setiap daerah, itu ada bentuknya. Dan itu Bapak Ibu bisa tuliskan ketika nanti misalnya membuat modul ajar atau membuat tulisan tentang praktik pembelajaran atau ingin berbagi praktik baik, tolong itu dihubungkan dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat, bahwa betul di daerah kita itu, di daerah kami itu, bahwa sudah ada uh, cara berpikir kritis. Ya. Tidak mungkin orang Bulukumba tidak punya penalaran kritis. Bagaimana mungkin orang Bulukumba bisa menghasilkan kapal yang terkenal kalau tidak ada nalar kritis di situ, tidak ada kreativitas di situ, tidak ada kolaborasi di situ. Pasti ini kemandirian. Kemandirian orang Bulukumba menghasilkan kapal yang menjadi ciri khas Indonesia. Nah, ini kesehatan dan seterusnya. Ini yang perlu Bapak Ibu guru untuk apalagi menuliskan atau mengkreasikan bentuk-bentuk pembelajaran yang kontekstual dan bernada untuk peserta didik kita. Jadi ini yang versi pertama, atau ini yang pertama adalah 8 dimensi profil lulusan. Kita percepat Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menghasilkan pembelajaran yang bermakna? Nah, ini ada siklus pengalaman belajar. Yang pertama adalah memahami. Tentu mendengarkan dulu, mendengarkan, melihat, membaca, dan seterusnya. Sehingga dari memahami itu, peserta didik kita itu akan mengkonstruksi pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter dari berbagai sumber ini memahami. Jadi pengetahuan itu ada karakter, ada kinerja. Yang kedua, setelah ada pemahaman, maka siswa kita antar untuk mengaplikasikan pengetahuannya tersebut. Bapak Ibu silahkan. Yang mana, di mana Bapak Ibu pernah mengalami situasi di mana peserta didik kita itu setelah memahami, mereka mengaplikasikan pengetahuan itu. Misalnya, Bapak Ibu mengajarkan tentang tanam-tanaman. Kemudian setelah itu, siswa kita itu bisa merawat tanaman. Itu adalah tahapan mengaplikasi. Nah, setelah bisa merawat tanaman, ternyata ada yang tumbuh, ada yang subur, ada yang tidak, maka itu tahap selanjutnya adalah merefleksi. Siswa kita mampu membedakan kenapa tanaman ini mati, kenapa tanaman ini tumbuh subur, dan seterusnya. Jadi setiap mata pelajaran CP yang Bapak Ibu ampu untuk dibelajarkan pada peserta didik kita, ingat bahwa ada 3 pengalaman ini yang akan terus menjadi siklus belajar pada peserta didik kita. Ini 3 siklus pengalaman belajar. Selanjutnya coba kita lihat lagi. 3 siklus ini adalah tadi itu ya Bapak Ibu. 3 siklus ini adalah proses yang dialami murid kita. Tetapi proses yang dialami murid kita itu perlu lingkungan yang membuat dia bisa belajar. Maka di situ ada 4 kerangka. Ya, ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pedagogis, ya, di mana di sini Bapak Ibu memilih model metode yang tepat, misalnya project based learning atau inquiry learning, bukan inquiry kolaboratif teman-teman. Kemudian perumusan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. Ini praktek pedagogisnya. Yang kedua adalah kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu ketika mengajarkan tentang tanaman, jangan hanya di kelas belajarnya, jangan hanya Bapak Ibu guru yang mengajarkan tentang tanaman. Kenapa tidak mengundang petani? Kenapa tidak mengundang orang tua anak kita yang berprofesi petani? Mengapa tidak mengundang orang yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang kita ajarkan? Itulah perlu ada kemitraan pembelajaran dengan Dudi, dengan orang tua, atau dengan sesama guru di dalam mata pelajaran, di dalam co-curricular. Nah, selain kemitraan, ada lagi terkait dengan pemanfaatan digital. Sekarang sudah ada PAD,
sorry, PID, ada PID, sorry, ada PID di setiap kelas kita, di setiap sekolah kita ada PID. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan PID itu? Kementerian sudah menyiapkan ruang GTK, di ruang pendidikan. Di ruang pendidikan ada ruang GTK, ada ruang murid, ada ruang orang tua. Nah, silakan itu dimanfaatkan. Ada ruang untuk guru, di mana di situ disediakan banyak konten-konten yang bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman guru ketika pembelajaran. Nah, ini dimanfaatkan pemanfaatan digitalnya. Dan yang keempat, empat kerangka itu adalah pertama adalah lingkungan pembelajaran. Jadi bagaimana menciptakan iklim belajar fisik maupun virtual yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Nah, ini empat kerangka, Bapak Ibu. Kalau kita kembalikan ini, yang pertama 8 dimensi profil, ya, kedua siklus pengalaman belajar, kemudian ini adalah desain pembelajaran atau kerangka pembelajaran. Nah, kemudian ini bagaimana proses penyusunan perencanaan, ya. Nah, ini terkait dengan Bapak Ibu ketika merencanakan pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu implementasinya, ya, implementasi deep learning itu pertama Bapak Ibu adalah menganalisis CP-nya apa untuk sekarang ini. Dari analisis CP itu baru muncul tujuan pembelajaran dan alurnya. Dan dari tujuan pembelajaran alurnya itu Bapak Ibu membuat merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ini kita percepat saja. Nah, setelah pembelajaran itu kita melihat lagi terkait dengan asesmen, ya Bapak Ibu. Asesmen ada 3 di sini. Pertama asesmen as learning, yang kedua asesmen for learning, kemudian yang ketiga adalah asesmen of learning. Tentu Bapak Ibu mengatakan lagi, yang mana dimaksud dengan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, asesmen formatif adalah asesmen, kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu, asesmen formatif adalah asesmen yang memformasi pengetahuan anak didik kita. Kalau kita ingin anak-anak kita itu mencapai pengetahuan sampai 4 lantai, maka asesmen formatif akan menentukan apakah lantai 1 sudah tercapai, lantai 2 sudah tercapai, lantai 3 sudah tercapai, dan apakah 4 lantai ini sudah tercapai. Asesmen formatif untuk mengetahui apakah 4 lantai ini sudah tercapai. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa 4 ini sudah disampaikan dan peserta didik kita sudah bisa mencapai ini, maka baru kita memberikan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen yang mensummary, mengumpulkan atau mengakhirkan, atau asesmen terakhir pada peserta didik kita itu. Nah, yang mana asesmen as learning, asesmen for learning, nah ini 2 asesmen inilah yang dipakai untuk memformasi pengetahuan peserta didik kita. Nah, ada banyak macam bentuk asesmen. Asesmen tertulis, asesmen banyak macam Bapak Ibu, ya. Yang ini perlu yang dulu disebut di K13 dulu disebut dengan penilaian otentik, ya Bapak Ibu, ya. Penilaian pengetahuan, penilaian terhadap sikap, penilaian terhadap perilaku, dan masing-masing bentuk ranah itu masing-masing ada bentuk asesmennya, ada bentuk tesnya, tes tulis, tes esai, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu silahkan kuasai semua bentuk asesmen tersebut untuk memastikan bahwa Bapak Ibu mampu memahami, melihat perkembangan capaian belajar peserta didik kita. Saya teruskan. Nah, deep learning ini 3 prinsip, ya, 3 prinsip daripada deep learning. Jadi semua proses belajar yang Bapak Ibu guru ciptakan harus memuat pada 3 prinsip ini. Yang pertama adalah meaningful learning. Siswa memahami dengan jelas mengapa mereka belajar dan relevansi baik kehidupan besok hari. Yang kedua, joyful learning, di mana ekosistem belajar itu aman, inklusif, dan secara natural memicu rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu itu tercapai, maka anak-anak kita langsung berkata, oh, aku mengerti nih, oh saya tahu nih. Itulah yang dimaksud dengan kegembiraan belajar atau belajar yang menggembirakan atau joyful learning. Yang satu lagi adalah mindful learning. Jadi siswa bermakna, belajar yang bermakna. Meaningful bermakna, ya, berkesadaran, mindful learning, pembelajaran yang berkesadaran. Siswa betul-betul hadir di kelas, pikirannya tidak kemana-mana lagi. Ya, dia sudah hadir di kelas, dia tahu bahwa hari ini dia berhadapan dengan guru siapa, dan hari ini dia akan belajar tentang apa, dengan siapa dia akan belajar, apa target belajarnya, dan seterusnya. Dan ini kesadaran ini Bapak Ibu yang hadirkan kepada siswa kita dalam perencanaan pembelajaran, dalam apa yang kita ucapkan pada peserta didik kita. Nah, kita kaitkan dengan literasi dan numerasi, Bapak Ibu. Semua yang kita
siapkan pembelajaran, tujuannya adalah literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Kemampuan mengakses, membedah, mengevaluasi, dan merangkai informasi dari berbagai sumber untuk menjawab tantangan. Yang itu tentang literasi, Bapak Ibu ya. Dan banyak banyak yang mengomentari ya. Maaf, saya belum lihat tadi. Oh, ini tadi taksonomi Solo ya, SMP Negeri 7 Sata Bulukumba, prastruktural ya ini ya taksonominya. Silakan. Kemudian tidak hanya berada di permukaan hafalan, betul Pak. Terima kasih Pak Suhuru Mahsari ya. Kemudian siapa lagi memberikan komentar ini? Nah, ini Bapak Ibu ketika memberikan komentar di chatroom ini, maka Bapak Ibu kemudian menanamkan sebuah ingatan baru kepada apalagi memori kita, sehingga apa yang kita bicarakan ini tidak sekedar lewat begitu saja. Oke. Nah, kita langsung lanjut lagi ya Bapak Ibu. Literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat lagi apa yang dimaksud literasi dan numerasi. Jadi literasi tadi itu Bapak Ibu ya, bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, membedah, mengevaluasi, dan merangkai informasi dari berbagai sumber untuk menjawab tantangan. Sedangkan yang dimaksud dengan numerasi adalah kecakapan menggunakan instrumen matematika, konsep, prosedur, fakta sebagai kompas navigasi dalam keseharian. Jadi literasi numerasi bukan sekedar materi pelajaran, melainkan alat berpikir universal. Ini Pak Ansar masih ada waktunya atau masih ada Pak ya? Nah, Bang, Ya, masih Pak, masih. Lanjut Pak. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan teman-teman masih fokus ya. Mengapa harus terintegrasi di dunia nyata? Nah, ini yang pertanyaan yang penting Bapak Ibu ya. Mengapa harus terintegrasi di dunia nyata, Bapak Ibu ya? Pertama, dari membaca informasi, dari segi literasi, siswa menganalisis grafik, misalnya ini Bapak Ibu ya, di dunia nyata literasi, numerasi, pemecahan dalam kritis ya. Ini semacam gambaran mengapa harus terintegrasi di dunia. Pertama, siswa kita akan membaca informasi, menganalisis grafik cuaca mingguan dari aplikasi, misalnya ini ya, ini sudah pemanfaatan digital. Nah, dari situ siswa kita akan menafsirkan dan menghitung. Nah, maka di sini akan ada numerasinya, menghitung probabilitas curah hujan dan rasio kebutuhan air tanaman. Nah, setelah itu maka kemudian siswa kita akan mampu mengambil keputusan dari ini hasil daripada deep learning, sehingga menentukan waktu dan lokasi tanam yang paling optimal berdasarkan data. Nah, kalau kita lihat simulasi ini, sebetulnya orang tua kita dulu ketika merumuskan tentang kapan harus menanam dan sebagainya itu pasti melalui proses deep learning ya yang kita wariskan hari ini. Karena itu jangan sampai hilang pada anak-anak kita itu, maka peran guru juga harus menemukan cara bagaimana itu bisa terulang pada peserta didik kita. Oke, saya teruskan. Nah, numerasi jangan anggap hanya ada di matematika. Nah, ini tentu saja anggapan yang salah Bapak Ibu ya. Numerasi bukan hanya tentang matematika, tapi numerasi ada di segala penjuru mata pelajaran ya. Numerasi ada di bahasa Indonesia, ada di IPAS, ada di IPS, ada di PJOK, ada di seni budaya, dan ada di pendidikan agama, dan ada di mata pelajaran lainnya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya membacakan Bapak Ibu. Apa beda antara pembelajaran bermakna versus sekedar tugas ya? Ya. Pembelajaran bermakna versus sekedar tugas. Nah, ini jangan sampai sekarang masih lanjut bahwa kita guru hanya memberikan tugas tapi tidak bermakna bagi mereka ya. Yang dimaksud dengan sekedar tugas ya misalnya hitung lulus taman sekolah ini menggunakan rumus persegi panjang, hanya eksekusi teknis. Tapi ketika kita coba membuat pembelajaran bermakna, rancanglah ekosistem taman ramah lingkungan berdasarkan batas area lahan dan anggaran maksimal sekolah. Nah, ini akan pembelajarannya benar-benar bermakna. Kalau di sini hanya membuat perkalian 20 kali 50 dan selesai, sekedar tugas selesai. Tetapi kita ingin proses belajarnya yaitu bermakna. Karena mengapa bermaknanya ada cirinya, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari,
menyelesaikan masalah nyata, dan mampu merefleksikan alasan dari setiap keputusan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kepikiran ya, bisa memikirkan mana contoh yang Bapak Ibu pernah laksanakan. Bahwa ciri pembelajaran bermakna itu, oh ternyata pernah saya coba laksanakan dan sepertinya itu. Dan berarti Bapak Ibu silahkan diulang kembali pada kasus atau peristiwa berikutnya, peristiwa belajar berikutnya. Ya, ini yakin dan percaya bahwa solusi yang diberikan kepada murid tidak mungkin akan muncul dalam ujian dalam teks dan konteks yang bersama. Makanya tugas guru melatih dan menanamkan penalaran kritis. Betul Pak Abdul Malik, SD 28 Gantarang ya. Penalaran kritis murid serta kecakapan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Abdul Malik ya. Betul ya. Seperti itu adanya. Pembelajaran bermakna. Saya terima kasih Bapak Ibu sudah merespon yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna. Nah, bagaimana rute ekspedisi pembelajaran terintegrasi ya, Bapak Ibu? Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah sebelum berangkat atau aktivasi dulu, aksinya adalah menyajikan fenomena nyata dan mengajukan pertanyaan pemantik. Tujuannya adalah mengaktifkan pengetahuan awal dan memicu rasa ingin tahu daripada siswa. Nah, setelah itu maka lanjut pada tahapan kedua saat pendakian. Nah, siswa kita mulai mengeksplorasi. Aksinya adalah bagaimana siswa kita berikan membaca informasi, mengamati data, berdiskusi, menghitung rasio, menganalisis pola. Dengan tujuan apa adalah bahwa proses kognitif intensif menggunakan literasi dan numerasi. Nah, yang ketiga adalah setelah aktivasi, eksplorasi, dan sintesis, nah di puncaknya itu aksinya adalah presentasi solusi, refleksi mendalam, dan penilaian otentik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah mengukuhkan makna dan mempertanggungjawabkan hasil karya. Ini semacam rute ekspedisi pembelajaran yang terintegrasi, Bapak Ibu ya. Silahkan refleksi diri kira-kira yang pernah Bapak Ibu laksanakan, apakah Anda berkaitan dengan ini atau kurang lebih mirip dengan ini. Nah, selanjutnya ini berikutnya adalah bagaimana misi mengalahkan sampah plastik. Ini satu contoh kasus misalnya Bapak Ibu ya. Ini yang kontekstual. Teman-teman di sekitar sekolah kita atau di sepanjang jalan atau di antara rumah dan sekolah kita ini sampah plastik betul-betul sesuatu yang sudah sangat akan mengganggu kehidupan kita. Nah, karena itu perlu ada semacam tanggapan atau prosedur atau pemahaman tentang bagaimana sampah plastik ini dikelola. Nah, yang pertama adalah buat siswa kita melakukan investigasi misalnya, di mana siswa membaca artikel krisis lingkungan, tentu bukan pada level PAUD ini ya, Bapak Ibu. Ini contoh yang diberikan untuk level SMP atau mungkin masih bisa SD. Siswa membaca artikel krisis lingkungan dan mengumpulkan data volume sampah harian sekolah. Nah, kemudian ini terkait dengan literasi. Nah, kemudian setelah memahami bacaan itu dengan jumlah sampah dan sebagainya, kemudian masuk ke numerasinya bagaimana? Ada kalkulasi, Bapak Ibu. Memetakan lonjakan jumlah sampah per minggu dan memproyeksikan data ke dalam grafik interaktif. Ini mungkin satu proses berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian ada aksi solutif, di mana mendesain, ini mungkin tingkat tinggi. Misalnya bagaimana mendesain alat untuk apalagi mengurangi atau mengeliminasi sampah yang ada di lingkungan. Misalnya botol-botol plastik itu penanganannya bagaimana? Nah, kalau di sekitar pantai, ya mungkin dijadikan sebagai alat apung untuk jaring rumput laut, Bapak Ibu ya. Ada yang begitu ya. Nah, tapi kalau yang selain itu dibikin apa lagi? Nah, itu mungkin perlu dicarikan solusinya. Bagaimana menangani sampah plastik ini? Termasuk sampah kresek itu diapakan untuk diselesaikan. Nah, kita berharap sekolah menjadi tempat di mana itu diselesaikan, Bapak Ibu. Atau bisa dicarikan solusinya, atau itu dipahamkan bagaimana memahami itu. Nah, kemudian ini terkait dengan gudang persenjataan digital, alat di mana digital itu adalah alat ya, Bapak Ibu, bukan pengganti. Saat ini bahan tayang ini dibuat dengan AI ya, Bapak Ibu, tapi inti isinya tentu sesuai dengan kita harapkan, Bapak Ibu. Bahwa ada navigasi dan evaluasi di mana ada Google Form, quizzes, di mana memetakan pemahaman dan asesmen interaktif seketika. Kemudian itu divisualisasikan,
kemudian melalui GeoGebra maupun Desmos, kemudian setelah itu ada kolaborasi dan kreasi melalui Padlet, Canvas, dan seterusnya, kemudian ada mentor pendamping dengan di mana adanya AI bertindak sebagai asisten brainstorming dan pendamping personalisasi belajar. Bapak Ibu, saat ini sudah banyak AI, saya tidak terlalu mendalami teknis konkret implementasinya untuk setiap guru, tetapi Bapak Ibu silahkan gunakan segala sumber daya. Co-Captain di sini mungkin Ibu Sugiyati sudah mempunyai banyak hal-hal terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence, ya, ataupun siapapun di Bulukumba. Nah, itu silahkan nanti dimanfaatkan pada komunitas belajar masing-masing untuk dibelajarkan sehingga semuanya bisa mengetahui bagaimana memanfaatkan AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Masih ada waktu ya, masih ada 4 menit sebelum jam 4. Oke, kemudian evaluasi peran ya. Bapak Ibu, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dulu guru sudah bukan lagi sebagai penceramah ya, penceramah tok saja, tetapi guru berubah fungsi menjadi penunjuk jalan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru hari ini adalah desainer pengalaman. Jadi Bapak Ibu merancang atau merakit skenario menuntut investigasi. Bapak Ibu juga akan berperan sebagai fasilitator dan coach ya untuk anak-anak kita di usia di zaman sekarang ini, di mana Bapak Ibu menyediakan ruang aman untuk gagal dan mencoba lagi. Tadi Pak Kadis menyampaikan begitu. Jangan takut berbuat salah, karena dari kesalahan itu anak-anak kita akan belajar. Taksonomi Solo juga sekarang pada paling bawah itu apalagi prastruktural itu sangat manusiawi, karena itu memungkinkan kita melihat apakah siswa kita itu masih berada pada prastruktural, sehingga nanti intervensi apa selanjutnya bisa kita berikan pada anak kita itu. Dan teman Bapak Ibu guru saat ini, hari ini lebih berfungsi sebagai mitra belajar daripada sumber belajar. Nah, kenapa? Karena segala pengetahuan terbaik saat ini tersedia, ada di internet, ada di ruang digital, sehingga sebetulnya anak-anak kita itu sudah bisa memilih, bahkan sejak SMP sudah harus memilih karirnya nanti mau jadi apa. Anak-anak yang bapaknya bekerja di bidang transportasi misalnya, maka dari SMP dia sudah bisa menegaskan dirinya, saya akan menggeluti bidang transportasi. Misalnya bapaknya adalah sopir, tapi anak bisa bermimpi sebagai seorang ahli transportasi. Anak-anak yang bapak ibunya atau petani, maka si anak bisa kita kuatkan sejak SMP untuk mencintai dunia pertanian dan kemudian nanti akan menggeluti dunia pertanian terbaru dan terbaik. Dan akses terhadap pengetahuan pertanian itu sekarang sudah tersedia kapan saja, di mana saja, dan bisa kita percepat proses belajarnya. Nah, itu berarti Bapak Ibu ya, perubahan peran guru dari penceramah menjadi penunjuk jalan. Di sini ada 3, desainer pengalaman, fasilitator, coach, dan mitra belajar. Bapak Ibu, ini selanjutnya, terakhir sepertinya ini, cermin refleksi dari sang pendidik bahwa, tolong ini ini ya Bapak Ibu, perubahan apa yang akan Anda wujudkan esok hari ya, atau setelah hari belajar guru ini dimanfaatkan. Perubahan apa yang akan dicapai Bapak Ibu. Jangan lagi sekedar hanya hadir kumpul di hari Sabtu, hari belajar guru karena disuruh misalnya, tetapi manfaatkan hari belajar guru ini untuk melihat, merefleksi apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu diimplementasikan, apa yang perlu dicoba lagi, dan apa yang tantangan belajar yang perlu kita hadapi. Bagaimana keadaan anak kita, bagaimana menyelesaikan, menjadi pendamping mitra belajar pada setiap anak-anak kita yang mereka saat ini sudah mampu, barangkali karena dia membuka laptop, karena dia membuka tablet, karena dia membuka HP, dia bisa membaca sebuah pengetahuan yang saat ini belum kita baca pengetahuan tersebut. Jadi ini 3 pertanyaannya. Apakah kelas saya dominan dengan suara saya atau hiruk-pikuk pemikiran mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan. Makin banyak pemikiran mereka yang kita konsolidasi, kita kendalikan, nah itu lebih bagus lagi. Sudahkah literasi dan numerasi bertransformasi dari sekedar materi ujian menjadi otot penyelesai masalah? Nah, ini Bapak Ibu. Literasi dan numerasi ini bukan hanya sekedar untuk ujian, tetapi
Tapi ujian itu adalah alat untuk melihat kemajuan belajar, tetapi lebih kepada literasi numerasi itu adalah bagaimana menjadi penyelesai masalah. Nah, itu problem solving. Karena itu problem based learning tolong diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Yang ketiga adalah apakah teknologi yang saya gunakan benar-benar memperdalam nalar atau sekedar memindahkan teks ke layar. Nah, ini karena sekarang semuanya Bapak Ibu, semuanya sudah hampir semua sekolah sudah ada PID-nya. Nah, sekarang PID itu apakah sekedar menjadi layar atau menjadi layar interaktif? Ya, perangkat interaktif digital sesuai namanya. Tetapi apakah PID itu menjadi interaktif lantas kemudian menggantikan guru? Tentu tidak, Bapak Ibu. Dalam hal menyampaikan materi yang dulunya dengan ceramah, sekarang PID bisa laksanakan dengan baik. Sisa kita menjadi mitra belajar, menjadi coach, menjadi mentor pada anak-anak kita, menjadi penunjuk jalan. Di PID itu ada ini, ada ini, ada ini yang bisa anak-anak kita pelajari, dan kita tinggal pada posisi itu, kita adalah mentor, kita adalah coach bagi anak-anak kita tentang arah belajar daripada peserta didik kita. Otonomi peserta didik kita untuk belajar harus lebih banyak kita berikan pada mereka. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terakhir ini, ya Bapak Ibu. Guru yang hebat bukanlah yang mampu mengajarkan semua materi, melainkan yang mampu menghadirkan pengalaman belajar membuat peserta didik terus ingin belajar. Ya. Ini terakhir materinya Bapak Ibu, dan ini beberapa tambahan yang bisa Bapak Ibu akses. Guru beberapa buku yang mungkin Bapak Ibu bisa baca untuk memperkuat deep learning-nya kita. Kompetensi minimal guru, kemudian ini contoh langkah implementasi di kelas, bagaimana deep learning dan literasi numerasi. Kemudian ini contoh jenis-jenis proyek, Bapak Ibu yang selama ini membuat proyek mungkin hanya menganggap proyek itulah membuat karya, tapi pada sebetulnya bukan cuma membuat produk, tapi ada kinerja, ada unjuk kerja, dan ada investigasi. Dan ini contoh proyek, Bapak Ibu, 1 untuk SD, proyek 2 untuk SMP, dan proyek 3 untuk SMA, dan proyek 4 ya. Ini beberapa buku, kurikulum inti abad 21, ini thinking skill, kita ingin setiap anak sekolah kita adalah sekolah anak juara, dan kemudian ada 3 buku ini, Bapak Ibu, oleh Glenn Doman, bahkan anak bayi pun bisa diajar matematika, bisa diajarkan matematika, dan setiap bayi sebetulnya adalah makhluk yang jenius. Karena itu tidak masuk akal kalau ada anak SD, ada anak SMP yang belum bisa membaca. Nah, karena kalau ada seperti ini, Bapak Ibu kepala sekolah, entrepreneurship-nya dibutuhkan untuk memastikan setiap anak sudah bisa membaca di level seharusnya. Itu mungkin terakhir ya. Pak Ansar, cukup ini sepertinya sudah selesai materi presentasinya. Saya kembalikan jika ada tanya jawab, saya persilahkan. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak penjelasannya pada sore hari ini. Siap. Walaupun waktu, tapi semua tersampaikan Pak, terkait dengan konsep deep learning, kemudian literasi numerasi. Kemudian yang paling menarik tadi Pak, pemanfaatan AI, ini luar biasa dari tampilan presentasi. Sudah beda dengan PowerPoint yang selama ini kita lihat di layar. Ini menarik memang Pak. Harapannya juga guru-guru kita ini bisa memanfaatkan AI untuk tampilan-tampilan layar seperti itu. Memang menarik kelihatan, tampilannya beda dengan menggunakan PowerPoint biasa. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita banyak bicara tentang literasi numerasi. Oleh BBMP juga sesuai dengan programnya SPMI, literasi numerasi perlu kami laporkan juga Pak Sukimin bahwa ini harus diintegrasikan di dalam pembelajaran. Jadi pengalaman belajar, pemanfaatan lingkungan belajar juga itu sangat penting, sehingga perencanaan pembelajaran guru itu harus sudah include literasi numerasinya, kemudian lingkungannya, kemudian pemanfaatan PID. Insya Allah program ini akan berjalan mungkin di tahun ajaran ini. Ya kebetulan kami juga sudah dilatih untuk sudah TOT untuk fasilitator
Ya, seandainya masih ada waktu, mungkin ada dua pemateri sebenarnya ini standby, tapi waktu kita sangat terbatas. Ada Ibu Ya. Sugiati, mungkin ada pemampatan Ya. rumah pendidikan, Ya, terutama di betul, ruang betul. murid yang mendukung PID. Ya. Ya, materi-materi yang ada di di ruang murid itu semuanya bisa diintegrasikan ke PID. Itu materinya sangat bagus, bisa kita ambil kemudian untuk dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Kemudian juga tidak kalah menariknya, teman-teman saat ini Pak Sugimin ini sudah luar biasa pemahaman tentang AI. Jadi seperti di sekolah kami itu, kami sudah latih guru-guru bagaimana membuat media pembelajaran dibuat sendiri, memanfaatkan bantuan AI, Ya. kemudian dikonversi ke Canva, itu luar biasa tampilannya. Jadi bukan saja dari rumah ruang murid, tapi dia Ya. juga bisa berkreasi menyesuaikan dengan lingkungan sekolah, ya, Nah, betul. mengaitkan dengan kontekstual Kontekstual, di betul. sekolah. Ini yang ke depan barangkali ini yang banyak kita akan bahas di hari belajar guru. Mudah-mudahan minggu depan atau waktu lain Ya. mungkin Bapak bisa hadir lagi, berkenan hadir Ya. untuk kegiatan hari belajar guru di Kabupaten Bulukumba. Ya, saya kira itu Pak untuk sesi tanya jawab, karena pada umumnya teman-teman ini menggunakan PID sehingga ini Oh iya. agak susah untuk Oh iya, berbicara. iya. Ya, mic-nya terbuka untuk satu ruangan, sehingga mungkin di lain waktu kita akan banyak diskusi terkait dengan deep learning ini. Ya. Karena terus terang Pak, di kurikulum di pembelajaran mendalam ini beda dengan K13 dulu, itu pelatihannya menyeluruh. Untuk Ya, betul. training ini memang harus mandiri, banyak-banyak mandiri, kecuali ada sekolah tertentu yang sudah diintervensi untuk kegiatan itu. Ya. Ya, mungkin nanti yang dapat bos kinerja nanti ada intervensinya, karena saya lihat sudah fasilitatornya sudah dilatih oleh BBG Ya. RIPTK. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya hari ini. Terima Ya. kasih banyak Bapak Kadis yang telah membersamai kami selama kegiatan launching dan kegiatan materi. Terima kasih Pak Kabid GTK, luar biasa kerja kerasnya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Jadi kami Pak ini Alhamdulillah. 1 minggu persiapan bersama K3S, PKS, Bapak Luar Kadis dengan biasa Pak ya. Kadis, Bapak Kadis menyiapkan ini agak-agak waktunya memang mepet, sehingga ya persiapannya juga nama-nama sebenarnya jika ada yang kurang siap dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, alhamdulillah luar biasa hari ini sampai di detik ini masih ada 663 peserta. Ini luar Wah, biasa luar Pak, masih biasa. bertahan Ya, dengan masih bertahan. 663 peserta di akhir Ya. kegiatan. Iya, saya kira demikian kegiatan launching Hari Belajar Guru hari ini dirangkaikan dengan materi deep dari Bapak Sukimi Sulian, Eskom MPD. Atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bulukumba mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak yang Sama-sama. mewakili Kepala BPKTK. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa tetap kerjasama Amin, amin. untuk dalam rangka kegiatan Hari Belajar Guru. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Izin